Hai semua, kembali lagi bersama saya Gus Randa Pekaya dengan NIM 2014-21009. Pada kali ini saya akan membuat tugas presentasi dengan mata kuliah HAM dan Demokrasi. Selamat menyaksikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang kekuasaan, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Pertama, kita perlu mengetahui bagaimana itu kekuasaan. Nah, tentunya kekuasaan ini dipegang oleh pemimpin-pemimpin ataupun kepala-kepala instansi yang mana mereka mempunyai kekuasaan tertinggi. Nah, kekuasaan juga merupakan kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi, yang mana manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang ataupun kelompok lain yang sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya itu menjadi sesuai keinginan dan juga tujuan yang memiliki kekuasaan tersebut. Legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa para ahli ataupun filsuf yang mana Plato terpengaruh ajaran Sokrates yang mana kebajikan berisi pengetahuan mengenal hal-hal yang baik. Nah, karena itu masalah bagi kita semua adalah yakni membangun suatu negara yang di dalamnya semua orang tertarik pada kebijakan suku ras publika, yang mana Plato merupakan postulat utopia yang dimana dinyatakan mereka memiliki kekuatan nalar terbesar, hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah negara ideal. Yang kedua ini menurut Thomas Aquinas, Nicola dan Machiavelli, yang mana Thomas Aquinas membedakan jenis hukum menjadi 3, yaitu yang pertama hukum abadi atau lex external, yaitu hukum Tuhan. Yang kedua hukum kodrat, yakni atau lex naturalis, yang adalah manusia hidup sesuai kodratnya, dan yang ketiga hukum buatan manusia atau lex humana, yang mana menjadi norma dalam masyarakat. Sedangkan Nicola Machiavelli, filsafat politik, yakni sebelum penguasaan dapat berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Nah, bagaimana? Machiavelli menamakan negara yang kuat dan tidak selalu didorong tindakan korupsi, yang mana negara merupakan pusat kekuasaan yang sepenuhnya didukung oleh rakyat, yang mana kaidah politik Machiavelli, apa yang baik adalah segala sesuatu yang mampu menunjukkan kekuasaan negara. Pada yang ketiga ini kita membahas pada demokrasi, bagaimana demokrasi itu berjalan ataupun bagaimana sistem demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ini terletak pada mayoritas rakyat. Nah, kekuasaan ini, demokrasi tentunya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Nah, yang bagaimana rakyat dan pelaksanaan dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih, yang ini government of public by of people for people. Kemudian masuk pada sifat yang melekat pada demokrasi. Yang pertama, demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia. Yang kedua, demokrasi adalah implikasi konsep kebebasan manusia, yakni manusia bebas berpikir, mengungkapkan pikiran. Kebebasan bukan milik negara ataupun kelompok dalam masyarakat. Dan yang ketiga, aturan hukum dalam demokrasi menjamin agar kebebasan yang dimiliki tidak mengganggu kebebasan orang lain. Masuk pada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, yang merupakan pemberian dari Tuhan, merupakan hak dasar yang paling hakiki. Setiap manusia, kita ketahui bersama bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir. Nah, masuk pada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini tentunya dibagi beberapa bagian. Ini yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan juga berpindah tempat. Itu yang dimiliki oleh hak asasi pribadi. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di negara demokrasi, tentunya kita mempunyai hak asasi pribadi yang mana kita bisa bebas mengeluarkan pendapat dan juga menyatakan pendapat. Nah, yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi ataupun perkumpulan. Dan yang terakhir, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan juga menjalankan agama sesuai kepercayaan yang diyakini kita masing-masing.
Kemudian ada juga hak asasi politik atau politik right. Yang pertama, hak untuk memilih dan juga dipilih dalam satu pemilihan, yang tentunya sudah kita lewati beberapa bulan kemarin, yakni dalam pemilu, yang kita bisa bebas memilih dan juga sebagai yang akan mencalonkan diri, kita bebas dipilih. Nah, yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan juga mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Dan yang terakhir, hak politik ini yang terakhir, yakni hak untuk membuat dan juga mengajukan usulan petisi. Nah, tidak hanya hak asasi politik, ada juga hak asasi hukum. Yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Nah, tentunya kita sebagai warga negara, mata hukum di Indonesia tentunya sama dalam masyarakat ini. Tetapi dalam pandangan saya, hukum sekarang hanya tumpul ke atas dan ke bawah. Kemudian yang ketiga, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, hak mendapat layanan perlindungan hukum. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat, tentunya kita semua telah mendapatkan layanan dan perlindungan hukum yang sama. Dan juga ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian dan kontrak. Dan yang kedua, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa hutang piutang. Dan yang ketiga, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Dan yang terakhir, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak hanya hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, dan hak asasi politik, hak pribadi yang ada di negara demokrasi ini. Ada juga hak asasi peradilan. Nah, hak asasi peradilan ini seperti hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan dan juga hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyidikan di mata hukum. Nah, setelah dari hak peradilan ini ada juga hak asasi sosial budaya. Nah, tentunya kita sebagai hidup di negara demokrasi dan juga berbeda-beda budaya, ras, dan etnik mempunyai hak asasi sosial budaya. Yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Dan yang terakhir, hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Saya kira hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian presentasi materi dari saya tentang kekuasaan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.